Halo semua, belajar metodologi dengan saya Adi dari Metodologi Digital. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fitur snapshot yang ada di Warna Cloud ya. Jadi snapshot ini berbeda dengan backup di mana snapshot ini hanya digunakan untuk temporary saja gitu. Jadi ketika teman-teman itu mau melakukan update atau upgrade, maka teman-teman bisa melakukan snapshot terlebih dahulu VPS-nya, sehingga ketika ada masalah setelah di-upgrade, teman-teman bisa langsung rollback atau restore ke sebelum teman-teman melakukan upgrade. Jadi snapshot ini sifatnya sementara. Kalau teman-teman ingin melakukan backup secara berulang atau scheduling, teman-teman gunakan fitur backup ya, yang ada di sebelah kiri ini backup. Nah, kalau teman-teman itu misalnya hanya untuk sementara, teman-teman bisa gunakan fitur snapshot. Nanti buat teman-teman yang belum punya akun Warna Cloud, teman-teman bisa daftar pakai link yang ada di deskripsi ya. Di sini teman-teman bisa login. Setelah login, teman-teman pilih server yang mau teman-teman bikin snapshot. Misalnya kita di sini di server Metodologi ya. Sini ada titik 3 sebelah kanan atas. Nah, sini ada snapshot. Nah, snapshot ini retensinya 1 ya. Jadi hanya bisa bikin 1 snapshot. Dan juga snapshotnya disimpan selama 7 hari. Jadi setelah 7 hari nanti snapshotnya otomatis di delete, dan ini gratis. Dan juga nggak hanya itu, snapshotnya ini juga disimpan offset, jadi tidak di mesin yang sama ya. Kalau teman-teman pengguna Green Cloud VPS pasti tahu ya, di mana Green Cloud itu ada fitur snapshot, tapi snapshotnya disimpan di mesin yang sama dari VPS tersebut. Sehingga kalau nanti VPS mesin servernya itu bermasalah, otomatis kita nggak bisa restore snapshotnya juga. Nah, berbeda di Warna Cloud ini, mereka menyimpannya di offset. Jadi ketika mesin server yang bermasalah, kita masih bisa melakukan restore karena simpannya di server yang berbeda. Namun kami tetap merekomendasikan teman-teman melakukan backup secara mandiri ya, sehingga tidak bergantung kepada backup provider. Nah, dan juga snapshot ini hanya digunakan untuk kebutuhan temporary saja. Jadi tidak untuk kebutuhan secara berulang ya. Jadi kalau teman-teman mau berulang backup secara scheduling setiap hari, teman-teman gunakan fitur backup. Snapshot ini digunakan untuk temporary saja. Oke, di sini kita login dulu ya ke VPS-nya. Sini login. Kita bikin di dalam folder home, misalnya kita bikin mkdir mid data misalnya gitu ya. Jadi dalam mid data kita punya misalnya file.txt ya, txt. Nah, nano file.txt. Oh, ini nanonya nggak ada ya, karena belum diinstal. Dan F install nano. Jadi kita bikin folder, lalu kita bikin filenya. Di dalam filenya kita isi aja ini coba snapshot ya. Oke, jadi kalau kita lihat isinya, ini coba snapshot. Nah, berarti kita sudah punya nih satu folder. Di dalam folder dalam directory home ada folder mid data. Nah, kita akan bikin snapshot. Kita bikin snapshot di sini ya. Lalu kita bikin snapshotnya. Snap one misalnya ya. Testing snapshot. Ini teman-teman centang aja ya, include memorinya ya. Centang aja, lalu klik create snapshot. Untuk pembuatan snapshot ini dia juga instant snapshot ya. Jadi dia nggak lama, jadi prosesnya cepat. Dan juga dari segi pembuatan VPS dan juga bikin backup dan menambahkan block storage di panel Warna Cloud terbaru ini cepat ya, prosesnya cepat, jadi nggak lama. Jadi buat teman-teman yang mau cepat set, teman-teman bisa coba nih Warna Cloud. Dan juga kelebihan dari block storage ini ya, mereka sudah punya fitur block storage. Jadi ketika kita butuh disk yang gede, kita bisa naikkan disknya aja gitu, tanpa harus menaikkan CPU dan RAM, sehingga kita lebih hemat biaya. Oke, di sini snap satunya udah selesai ya, udah available. Nah, kita akan coba skenario seperti ini. Kita mau delete ya. Katakan misalnya kita mid data, di sini kita punya file txt, kita delete filenya. Nah, otomatis filenya hilang kan. Nah, kita coba restore. Ya, kita coba restore.
ketika sudah di restore, otomatis nanti pada saat kita login ke VPS-nya dan kita cek lagi, file yang kita delete tadi harusnya kembali ya. File txt tadi itu harusnya kembali. Oke. Oke, sini udah selesai restore ya. Kita home. Sini ada folder MID data. Dan kita lihat dalam ML data harusnya ada file yang kita delete tadi. Nah, ini ada file.txt. Jadi kalau kita cat file.txt, isinya juga ada. Ini coba snapshot. Jadi snapshot ini sangat penting dimiliki ya dari semua provider, sehingga ketika kita melakukan upgrade, misalnya kita upgrade panel, upgrade library, package dan lain-lain, atau upgrade aplikasi, misalnya kita punya aplikasi nih, kita deploy ke production gitu. Nah, setelah kita deploy ternyata banyak masalah. Nah, kita mau rollback itu bisa pakai fitur snapshot ini. Nah, oke, dan ini gratis. Data snapshotnya disimpan selama 7 hari, jadi retensinya 7 day. Setelah hari ke-7, hari ke-8 itu data snapshot ini akan otomatis hilang. Jadi snapshot ini memang hanya digunakan untuk kebutuhan temporary saja, dan ini gratis. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.